Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari mata kuliah Curriculum and Material Development. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas kurikulum ya. Kita sampai membahas kurikulum 13 yang saat ini digunakan gitu ya di sekolah. Kita akan lanjutkan dulu sekarang untuk membahas silabus. Jadi kalau kita mau menyusun materi pembelajaran gitu ya, mengembangkan materi ajar, selain kita mengidentifikasi kurikulum apa yang sedang berjalan, yang sedang dilaksanakan gitu ya di sekolah tersebut, kita juga harus mendesain silabusnya gitu ya. Jadi kalau sudah tahu kurikulumnya apa, misalnya sekolahan tersebut menggunakan kurikulum 2013. Nah, akhirnya bagaimana kita untuk perancangan silabusnya gitu ya. Makanya kita harus mengidentifikasi dulu nih bagaimana mendesain silabus. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang functional national approach gitu ya untuk silabus design. What is a functional national syllabus? Syllabus which focus on the functions being the primary organizing features. The course content highlights functions as the main feature and not grammatical structures. It is based on two important aspects, notion and function. Jadi yang harus diperhatikan dalam desain silabus menggunakan functional notional ya, di sini kita harus menitik beratkan pada aspek notion and functionnya. Nah, apa sih itu notion and function? Notion means aspects such as space, time, movement, cause and effect. Meanwhile, function is the intentional or purposive use of language. Jadi kalau notion itu berhubungan dengan waktu, kemudian sebab akibat, sedangkan function itu ya tujuan dari bahasa itu nanti akan apa gitu ya, untuk apa gitu. So, functional notional syllabus in EFL, English Foreign Language Context, a notional functional approach to syllabus is good for an EFL context because it aims to develop communicative competence in the learners. Not only does he know the language, he also knows how to use it when the time requires. Nah, makanya biasanya untuk functional notional ini nanti akan acuannya ke sini nih, ke students need. Gitu. Kita kan di semester sebelumnya sudah mempelajari tentang need analysis ya. Jadi kalau kita mau menyusun materi ajar, ya of course materi ajar itu kan nanti akan kita berikan kepada siswa kita gitu. Jadi kita harus menyusun needs analysisnya gitu ya. Kita harus mengkaji dulu kebutuhan siswa kita itu apa gitu. Makanya di sini dimunculkan needs students need. Untuk apa students need ini? To undertake the course as a compulsory requirement,
to be able to understand the course material, to be able to develop language competence through this course, to be able to use language in real life situation for their own benefits and interests. Jadi kalau kita sudah menentukan kebutuhan siswanya, itu nanti kita akan lebih mudah dalam mendesain silabusnya gitu. Jadi silabus nanti silabus yang akan kita desain itu nanti akan mengarahkan kita ketika kita akan menyusun materi ajarnya, supaya materi ajar kita itu tepat sasaran gitu ya, sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Dari segi konteksnya mungkin materi-materinya kita bisa susun yang sesuai dengan real life situationnya siswa kita gitu. Jadi sesuai, kalau misalnya kita mau menyusun materi ajar untuk siswa SMP, junior high school, berarti kan kita cari topik-topik yang dekat dengan mereka gitu. Anak-anak SMP itu sukanya, interestnya ke topik-topik apa sih? Nah itu kan nanti kalau kita masukkan materi-materi bahasa Inggris yang akan kita susun itu dekat dengan mereka, itu kan mereka tuh untuk belajar materi itu tuh jadi lebih semangat gitu, lebih tertarik. Mereka tuh lebih cepat dapat gitu ya, kena paham, daripada kita setting materi-materi topik-topiknya untuk anak SMA. Levelnya tuh untuk SMA, padahal materi itu akan kita ajarkan untuk anak SMP gitu. Jadi kan nanti mereka berat gitu ya. Atau malah sebaliknya, kita mau menyusun materi ajar untuk anak SMP, tapi levelnya kita malah untuk anak SD gitu ya. Jadi kan tidak sesuai gitu ya. Makanya kita butuh student need ini. Kemudian kita juga harus tahu goals-nya gitu ya. Goals of this syllabus is to consider this course into context, to develop the socio-linguistic competence of the learners, to develop conversational fluency among the learners, and to improve overall English language communication of the students. Jadi tujuannya diantaranya seperti ini. Jadi bagaimana kita bisa mengimprove atau mengcover dari keempat skill bahasa Inggris gitu ya. Ada speaking, reading, listening, writing. Itu tercover tidak dalam silabus ini gitu ya. Nah, kemudian kita juga harus menentukan objektifnya gitu ya. Objective of the course to develop the communicative aspect along with grammar and situational factors. Sustain the motivation of learners as communicative competence in target. And to provide the learners with a variety of language function. Jadi kita bisa men-setting objective of the learners. Jadi nanti materi ajar kita itu dari silabus yang kita kembangkan ini, apa ini yang bisa disediakan gitu untuk si pembelajar gitu ya. Apakah kalau di sini kan salah satu objektifnya dia menyediakan jenis dari language function gitu, fungsi bahasa gitu. Fungsi bahasanya apa? Misalnya membuat short text gitu, atau nantinya si siswa ini bisa menyusun kalimat sederhana gitu ya.
Jadi kita harus menentukan objektifnya. Atau bisa meningkatkan motivasi pembelajar gitu dari segi communicative competence-nya gitu ya. Agar kompetensi berkomunikasinya mereka itu meningkat gitu. Nah, kemudian kita juga harus di dalam silabus itu kita harus setting siapa ini yang silabus ini tuh untuk siapa gitu ya. Levelnya itu untuk siapa? Untuk SD, SMP, SMA gitu ya. Kemudian course-nya kita itu apa gitu. Nah, biasanya di sini ada di silabus itu ada keterangan-keterangannya gitu ya. Levelnya misalnya kelas 7. Kemudian waktunya berapa menit sih course-nya gitu atau pembelajaran ini gitu ya. Mata pelajaran ini tuh berapa sih waktunya gitu ya. Apakah 45 menit satu kali tatap muka gitu ya. Kemudian si pembelajar ini tuh usianya antara berapa sih? Apakah usia antara 11 sampai 12 tahun atau 13 sampai 15 tahun. Kemudian course name-nya misalnya English ya. Of course, we are in English department. It should be English. Atau kita bisa membuat course name-nya lebih spesifik gitu. Ini mau buat ngajar apa gitu. Tapi kalau silabus dalam ranah silabus sih biasanya dia lebih luas gitu ya, lebih umum. Jadi biasanya kalau silabus tuh English. Tapi nanti kalau kalian masuk ke lesson plan, Englishnya ini nanti kalian mau ngajarin tentang apa ini? Apakah integrated listening speaking atau khusus satu skill ini untuk skill speaking aja, ini untuk skill listening aja gitu juga bisa. Gitu ya. Terus konteksnya apa? Apakah ini untuk pengajaran bahasa Inggris as a foreign language gitu ya. Of course karena kita di Asia, khususnya Asia Tenggara, pasti bahasa Inggris kita itu foreign gitu ya. Bahasa asing. Bahasa Inggris masih sebagai bahasa asing yang kita pelajari. Oke, kemudian kita juga harus melihat rasional dari tipe silabusnya gitu ya. Rational for syllabus type. This syllabus type is selected because it will enable the learners to not only pass the exam but also be able to use language in real life depending to communicate their own interests and terms. Jadi kalian tuh juga harus tahu gitu tipe silabus ini yang akan dikembangkan. Kenapa mengembangkan silabus menggunakan tipe ini? Misalnya functional notional. Nah, ini misalnya di sini nih. Jadi silabus dengan tipe notional functional ini tuh nanti goalsnya itu agar siswa itu tidak hanya bisa pass the exam gitu ya, bisa lulus dari ujian, tapi dia juga bisa menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah menggunakan silabus ini kemudian nanti diterapkan dalam materi ajarnya, diharapkan tuh siswa tidak hanya lulus dalam ujian, tapi dia juga bisa menggunakan fungsi bahasa itu untuk komunikasi dia dalam kehidupan nyata. Kemudian to highlight the importance of speaking and listening apart from reading and writing, which are generally more focused in our language learning and teaching scenario.
Jadi apakah 4 skill bahasa Inggris speaking, listening, reading, writing ini saling berhubungan gitu ya, integrated gitu ya. Harusnya sih seperti itu, karena tidak bisa terpisahkan gitu ya. Skill ini tuh mau tidak mau dalam komunikasi pasti akan digunakan semua, ya listening ya speaking, kemudian reading dan writing. And then it will minimize students' reliance on rote learning. Jadi pembelajaran yang berat gitu ya, itu akan bisa diminimalisir. It also provides more change of students interaction. Jadi interaksi antara siswa itu bisa kita maksimalkan supaya apa, nanti siswa itu bisa lebih banyak menggunakan bahasa Inggris ini untuk berinteraksi gitu ya. Kan kembali lagi namanya juga bahasa gitu ya. Bahasa kan alat komunikasi gitu. Jadi bagaimana bahasa ini diajarkan tidak hanya teorinya saja tapi banyak prakteknya gitu. Prakteknya ini berarti kan akan melibatkan interaksi siswa dengan siswa, siswa dengan guru. Oke. Baik. Mungkin sampai di sini saja dulu ya untuk pembahasan kita tentang silabus. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Oke. Dari saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.